Saya lagi nungguin dua teman saya nih, Dokter Ica sama Ibu Wali Kota, Ibu Yana Ardian. Ini lagi hujan, mudah-mudahan mereka nggak terlalu telat, jadi saya nggak nungguin terlalu lama. Assalamualaikum. Selamat Hari Ibu. Terima kasih buat aku. Iya, kan ibu aku dan ibunya Kota Bogor. Wah. Halo Bogorian. Terima kasih ya sayang. Iya, selamat hari Ibu. Wah. Wah, Iya. lagi minum kopi nih. Iya, ini buat kamu, ini buat saya. Weekenders. Iya, bagus ya tempatnya. Kayaknya kita harus pakai mic-nya. Oh, kita harus pakai mic. Oke. Iya. Ini kita taruh dulu ya, boleh Iya, ya? selamat Hari Ibu. Sama-sama Dokter Ica. Ini Dokter Ica ini adalah dokter muda yang cantik dan hebat. Amin, amin, amin. Dokter Ica ini saya kenal karena beliau itu punya klinik kecantikan ya dok. Iya. Hebat sekali, masih muda belia begini. Dia udah care banget sama kesehatan dan kecantikan buat wanita. Sebenarnya Gimana, Dok? nular dari karena saya mengenal wanita-wanita hebat di Kota Bogor. Salah satunya adalah Ibu Yanti. Yeay, masa sih? Iya dong, ini udah aku anggap sebagai kayak kakak, ibu aku sendiri. Oh, Jadi aku selalu mengambil teladan-teladan yang baik lah ya. Amin. Jadi ceritanya hari ini kita mau ngapain ya? Karena ini adalah Hari Ibu, mungkin kita agak sedikit mengupas tentang Hari Ibu itu apa. Ah iya Iya kan? iya. Yang Ica tahu nih, Hari Ibu itu apa, Ca? Ya, jadi kalau misalkan Hari Ibu buat aku ini meaningful banget ya. Jadi kayak gimana pun kita itu nggak akan ada di sini. Mungkin dari Bogorian di sini yang nonton juga hari ini sudahkah mengucapkan Hari Ibu untuk ibunya yang di sini? Waduh, Jangan sampai lupa. Sebenarnya kan hal kecil ya untuk kita kadang-kadang yang paling sulit adalah mengungkapkan rasa cinta. Iya gak sih? Betul. Ya kan, betul. mengucapkan rasa cinta terutama kepada ibu sendiri ya. Kadang-kadang kita agak tengsin kali ya zaman sekarang bahasanya. Kayaknya malu deh ngomong ke ibu sendiri. Iya, kamu udah mengucapkan belum? Alhamdulillah sudah tadi pagi. Udah, tapi alhamdulillah juga anak-anak saya tidak mengucapkan. Mungkin lupa ya. Yang satu itu mungkin ada di negeri tetangga. Jadi mungkin di sana tidak ada Hari Ibu, jadi nggak apa-apa. Iya. Terus yang satu mungkin kan baru bekerja, jadi mungkin dia lupa. Mungkin Ya udah, nggak nanti apa-apa. abis dari sini mungkin ada Nggak apa-apa, kejutan-kejutan. Ya, sebagai seorang ibu, bagaimanapun bentuk anaknya seperti Iya. kita, yang penting seorang ibu tidak boleh berubah, itu aja. Tetap Iya. menularkan cinta terus sama anak-anaknya. Iya, itu dia makanya kasih ibu itu sepanjang masa ya. Betul. Jadi teman-teman yang di sini juga jangan lupa tinggal ucapin selamat Hari Ibu kepada ibu-ibunya di rumah. Walaupun udah yang di ngomel-ngomel. sana. Sebelah sana udah katanya hebat. Oke. Hebat. Oke. Oke. Jadi di Hari Ibu ini, Teh Yanti sendiri kan punya ibu. Iya. Iya. Kira-kira apa sih yang Teh Yanti paling berkesan gitu untuk ibu, apa pelajaran-pelajaran mungkin yang ibunya kasih untuk Teh Yanti sehingga Teh Yanti jadi orang yang sesukses ini? Oke. Kalau saya mempunyai seorang ibu itu ibu yang kuat, ibu yang agak keras, ibu yang disiplin, agak galak, tapi itu tidak harus kita semua adopt ya. Maksudnya kita tidak harus kita semua serap. Kita ambil yang baik-baiknya dari sikap ibu atau cara ibu mengajarkan kepada kita, tapi yang buruk atau misalnya yang tidak baik kita terapkan kepada anak-anak, kita nggak usah diambil. Jadi perjalanan hidup saya dengan ibu saya itu yang paling berkesan itu adalah di saat saya itu melahirkan. Oh iya, Melahirkan seorang anak nomor 1. Disitulah saya memilih ibu saya, memegang ibu saya dibanding suami saya. Iya. Percaya nggak? Pasti sih ya, kayaknya kasih ibu itu kan sepanjang masa ya. Walaupun kita sudah menikah, pasti kalau sakit yang dicari pasti ibunya duluan kan ya. Ibu-ibu yang di sini
pun pasti sama, iya kan? Iya. Jadi udah ngucapin hari ini kepada ibunya? Udah, mama saya dan ibu mertua. Iya. Alhamdulillah. Tentang- Cak, Mm-mm. tahu nggak? Apa? Ya dalam rangka Hari Ibu juga, kita juga ingin ya menularkan kepada ibu-ibu atau wanita-wanita di luar sana, di perempuan-perempuan di luar sana, bagaimana cara pertahanan diri agar mereka tidak dilecehkan. Karena banyak sekali yang mengadukan ya, mungkin yang bercerita atau juga kita baca di berita-berita pelecehan seksual mungkin buat wanita atau perempuan ya seperti itu. Nah. Dan ada juga yang baru yang santri 12 santri itu ya yang Iya. kita nggak usah membahas terlalu dalam, Iya. cuma maksudnya ke depannya kita harus bagaimana sebagai seorang wanita. Iya betul. Itu tuh bener-bener poin penting banget ya buat kita semua. Kekerasan seksual atau pelecehan seksual di masa-masa ini. Banyak berita-berita yang bikin merinding banget. Dan ini tuh kayaknya banyak juga yang berita-berita kasus-kasusnya tuh baru naik. Jadi kan ternyata kasus ini tuh bukan di tahun ini, tapi di tahun-tahun sebelumnya yang mana baru terungkap sekarang. Iya, sayang banget ya. Maksudnya kebanyakan wanita di Indonesia atau di timur ini mereka merasa tabu ya kalau mereka mendapatkan suatu pelecehan Betul. ataupun perbuatan yang tidak senonoh ya seperti itu. Jadi mereka tidak berani untuk melaporkan kepada yang berwajib ataupun bercerita kepada orang tuanya atau seperti itu kenapa ya, Cak? Soalnya mereka ini lebih ketakut sih ya, takut takut. ada kesan-kesan negatif yang timbul dari teman-teman mereka sendiri, dari keluarga mereka sendiri. Karena nggak dikit gitu yang kayak langsung judging. Ya namanya juga perempuan, makanya jangan keluar malam. Itu tuh kan kayak sering banget dengar hal-hal kayak gitu. Padahal di sini tuh perempuan punya tempat yang sama laki-laki. Kita juga bekerja juga kan bisa pulang sampai malam. Keluar malam itu kan bukan berarti hal-hal negatif saja. Iya. Tapi kan banyak lagi judge yang kayak, iya siapa suruh pakai bajunya kayak gitu? Tunggu dulu nih. Ngomong-ngomong yang di pesantren, yang di pesantren Bandung itu juga, itu santri loh, pakaiannya tertutup dari atas sampai bawah. Iya, berarti penampilan itu bukan menjadi satu-satunya trigger. Iya. Kalau untuk dilecehkan sama laki-laki ya, Cak. Iya. Itu mah gimana laki-lakinya? Iya. Gemes deh saya ini, gemes ya kita ya. Pikirannya aja yang terlalu kotor ya. Jadi sebenarnya yang sekarang harus dilindungi ini bukan cuma perempuan aja ya, tapi biasanya kan gini ya, makanya perempuan itu harus di rumah aja, pulangnya nggak bisa lebih dari jam sekian, harus berpakaian tertutup dan lain-lain. Oke lah, saya setuju itu untuk preventif. Tapi bukan jadi alasan untuk segalanya tuh disalahin sama perempuan. Ini juga bikin teman-teman kita sesama perempuan merasa jadi takut untuk berbicara. Iya, betul. Mudah-mudahan ya dengan adanya komunitas-komunitas atau wadah-wadah wanita atau perempuan untuk yang maksudnya itu untuk melindungi wanita dan anak itu, mudah-mudahan bisa menjadi tempat ya, Cak ya, untuk kita para wanita itu atau perempuan itu tidak takut lagi melaporkan hal-hal yang tidak baik. Betul. Dan di Kota Bogor ini juga kemarin saya dengar ada beberapa kasus. Yang pertama kasus yang begal ya, yang dipegang payudara. Nah itu, itu di mana itu ya? Di mana ya lokasinya? Di Lodaya ya? Maksudnya dia lagi apa? Dia lagi di jalan kan? Di Grab langsung. Naik motor, si perempuan ini jalan kaki. Jalan kaki. Nah tapi udah ditangkap ya itu ya. Nah, kemarin tuh, jadi pas banget lagi saya butuh naik Grab. Sorry sensor. Jadi siapa tahu join ya nggak apa-apa saya sebut lagi kalau gitu. Jadi ada rasa jadi ketakutan, itu kan oknumnya, kasihan yang memang mau cari nafkah gitu ya, jadi kan perempuan ini takut. Jadi ada kasus pemerkosaan oleh driver dari sebuah layanan taksi online. Nah itu mengkhawatirkan sekali ya, ini di Bogor loh, ya kan? Ya, mungkin ya sebagai seorang wanita juga kita juga perlu intuisi yang tinggi ya. Iya betul. Untuk dengan lawan bicara ataupun keadaan lingkungan kita lagi di mana. Tapi ternyata
kita udah jaga ternyata masih juga bocor seperti itu ya, Iya. bisa seperti itu ya. Jadi kan sebenarnya bukan hanya perlindungan diri terhadap wanita, terus juga wanita harus punya bekal lah untuk bela diri, atau misalkan preventif bisa macam-macam nih. Aku juga sering nemu di YouTube atau di TikTok kadang-kadang tuh ya, ada juga yang kayak cara-cara untuk lapor. Misalkan kita punya nomor-nomor orang yang terdekat, kita bisa di handphone kan bisa ya, kita langsung calling siapa. Itu tapi pakai kode biar nggak langsung dibawa kabur misalkan di dalam taksi kan bisa gitu kan gitu ya, iya. takut ya kalau misalnya kita langsung lapor ada apa. Nah itu kan juga kita bisa ada kode-kode ke orang-orang terdekat kita buat bahwa kita lagi membutuhkan pertolongan. Itu juga penting banget ya. Sekarang banyak tuh kampanye-nya. Gitu. Cak, minum dulu nih kalau kita lihat ini. Wah. Mungkin mau minum Pocari mungkin, Cak? Iya nih, aduh ini seger banget, masih dingin. Iya, Pocari. Iya, aku tadi habis olahraga, jadi kayaknya butuh tambahan ion tubuh. Iya, ion tubuh ya. Sama ini nih kita punya Handayani Gelis ya, batik ini langganan saya ini. Handayani Gelis ya. Oh boleh. Handayani Gelis itu adalah batik Bogor. Motif-motifnya itu ciri khas sekali. Bu Ratna itu selalu memilih motifnya itu adalah yang merupakan ciri khas Bogor sekali ya. Seperti ini angkot mungkin ya. Ini angkot dari Dekranasda ini ya berarti. Iya, dari Dekranasda ini. Nah, ini kalau yang ini ya favorit aku nih, Weekenders nih, yang rose latte. Oh, rose latte ya. Ini kalau aku ini juga sama, rose latte deh. sama. Ini kayak aku selalu pulang dari sini bawa 10. Bawa ya, 10 ya. Memang saya taunya Dokter Ica itu memang penggemar kopi. Ngopi ya. Harus ya, biar harus cerah. ya. Oke. Iya, dari bahas-bahas kasus tersebut ya, berarti kan kita harus punya pergerakan ya, Teh Yanti ya. Sebenarnya di Kota Bogor ini banyak loh program-program yang memang mengarah ke pemberdayaan wanita, perempuan. Iya, banyak sekali juga organisasi-organisasi yang sudah mengelola hal ini gitu ya. Contohnya kalau dari ini kan ada juga sekolah ibu. Ada. Iya, itu kan adalah kebanggaan dari pemerintah Kota Bogor. Iya. Gitu, sekolah ibu itu mungkin makanya kita mau ngupas ya, sekolah ibu tapi ibunya sekolah ibu belum datang. Iya, nanti lagi OTW mungkin ya. Mungkin karena hujan juga hari ini. Itu bagus banget, Cak. Iya, betul. Kalau aku kan sekolah ibu itu udah berlangsung sebelum saya masuk ke Bogor, belum pindah ke Bogor. Jadi setelah itu saya mengikuti itu program sekolah ibu ini bagus banget. Jadi memberi ilmu kepada wanita yang tadinya wanita-wanita tidak tahu cara menghandle anak ataupun suami ataupun keluarga. Nah, disitulah kita bisa belajar. Bagaimana? Bu Ali udah datang? Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini dari pagi ya, kalau Bu. mukanya udah nggak bisa dikontrol. Tetap cantik kan ya semua Bogorian. Oh iya, selamat Hari Ibu. Saya terharu. Wah, matching loh ya. Matching banget ya merah-merah. Iya, selamat Hari Ibu Hari juga. Makasih banget nih. Lagi ngobrolin apa sih? Jadi ngomongin ibu. Oh gitu ya. Pas banget dong saya datang ya. Iya, Jadi nggak lama-lama jadi nggak ngomongin saya lama-lama gitu ya. ngomongin. Kita pengen tahu soal sekolah ibu ya. Iya, karena jadi dalam rangka Hari Ibu kan, Bu. Iya. Gitu. Sebenarnya awalnya kita berangkat dari masalah yang terjadi saat ini yang lagi viral. Jadi memang kekerasan seksual pada wanita dan pelecehan seksual itu lagi marak banget dan jadi berita yang sangat sedih untuk semua perempuan. Iya. Nah, ini jadi notes buat kita semua. Apa sih yang bisa kita lakukan? Jangan sampai hal ini kan terjadi lagi. Nah, tadi tuh sempat ngobrol-ngobrol juga nih tentang sekolah ibu, bahwa pendidikan itu kan nggak harus pendidikan formal, pendidikan informal. Gimana sih kita bisa dapetin pelajaran-pelajaran ilmu yang Menambah ilmu. nggak ada di kurikulum sekolah. Betul. Seperti itu. Ya, jadi kan gini ya. Sekolah ibu memang lahir karena fenomena sosial. Betul. Ya. Fenomena sosialnya apa sih? Tingkat perceraian yang tinggi, tingkat kekerasan dalam rumah tangga,
pornografi ya pada Betul. anak, gadget dan lain-lain. Kita tidak bicara kesehatan mental nih ya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, fenomena sosial itu terus bertambah ya. Saat ini memang kita disuguhkan ya dengan berbagai pemberitaan yang memang meresahkan. Nah, ini kita bicara tentang ini orang sakit nih kan gitu ya, Iya. sakit secara mental. Sakit mental itu kan tidak instan. Iya. Nah itu sakit mental itu Ada prosesnya Ibu. ada prosesnya dan itu proses lama. Iya. Ada waktu. Ada. Nah makanya kenapa sebenarnya kan sekolah ibu ini pendidikan informal di masyarakat untuk menguatkan peran ibu. Betul. Sekarang ibu-ibu lagi apa di rumah? Lagi sama anaknya lagi apa? Pakai handphone, ibunya juga pakai handphone kan gitu ya. Iya. Nah sebenarnya sekolah ibu itu menyadarkan mereka bahwa mereka punya peran sentral loh gitu ya. Ibu-ibu happy nanti anaknya happy, ibu-ibu stres anaknya stres. Betul. Nah jadi ibu pilih mau jadi ibu happy apa ibu stres kan gitu ya. Nah ini sama dengan fenomena yang terjadi saat ini. Ini ada sakit mental nih yang orang tersebut punya latar belakang yang harus disembuhkan tanda kutip. Disembuhkannya nggak gampang Bu Wakil ya kan, karena sakitnya pun pasti udah lama. Nah inilah kenapa kita memang perlu nih ngobrol-ngobrol kayak gini, berbagi sama ibu-ibu, punya forum besar atau kecil, Betul. karena Betul. untuk mengingatkan kembali, Iya. apa kabar ibu kan gitu ya, Iya. apa yang sudah dilakukan nih di Iya, betul. keluarga kayak gitu. Nah karena kita pasti Dokter Ica tahu lah yang namanya inner child, ya inner child traumatic yang ada di dalam Iya. tubuh Iya. itu akan diulangi lagi. Hmm. Nah kalau kita nggak putus rantai, nah Iya, gitu. betul. Nah ini jadi pelaku-pelaku ya yang sekarang lagi terjadi ini harus segera harus segera diselesaikan sama kita. Diputus gitu ya. rantainya. Diputus rantai. Betul. Gitu. Iya. Memang ya kasus-kasus seperti ini juga kan berawal dari rumah ya. Yang tadi Teh Hani bilang juga bahwa kuncian ibu itu sangat penting perannya di rumah, bukan terhadap anak aja, suami pun ya. Iya kan, jadi kan apa sih kiat-kiatnya mungkin ini para ibu-ibu di rumah yang sudah memiliki anak, apalagi anak-anak remaja, bagaimana sih caranya untuk membahasakan ke mereka bahwa apalagi yang punya anak laki-laki, kadang bukan hanya anak perempuan aja nih Tayana ya, tadi sudah dibahas yang butuh kayak dijaga, biasanya kan seperti itu, tapi anak laki-laki juga harus butuh edukasi bagaimana untuk menghormati dan menghargai perempuan biar kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi karena pelakunya kan laki-laki seperti itu. Yang udah punya anak remaja Iya. laki-laki. Jadi alhamdulillah kalau saya sih mengajarkan anak atau susila ya, susila sama anak itu selain mereka dapat dari sekolah, saya juga kan kita mendapatkan juga porsinya dari orang tua kita. Kita turunkan kepada anak-anak. Mungkin kita bisa kembangkan dengan segalanya yang ada di lingkungan kita seperti itu ya. Pada dasarnya sih mereka bisa mengikuti itu semua, dan kebetulan juga sekolah mereka juga mengajarkan etika atau norma-norma seperti itu ya untuk anak-anak, dan mereka juga bisa menghargai mau laki-laki mau perempuan seperti itu. Dan akhirnya dengan keadaan mereka sekarang sudah dewasa dan satu orang sudah menikah, alhamdulillah anak-anak saya nggak menjadi hal ini bukan menjadi suatu permasalahan gitu, alhamdulillah gitu. Iya. Ini luar biasa ya, memang tantangan sebagai seorang ibu itu nggak mudah ya, Bu Iya, Yanti ya. betul. Kalau saya ngelihatnya gini loh, Dok. Kita dalam satu keluarga ini kan ada ayah ada ibu. Iya betul. Jangan bebankan peran itu ke ayah semua. Betul. Jangan bebankan peran untuk mendidik anak itu ke ibu semua. Iya. Ibu mengajarkan nilai-nilai keindahan, ya, kebersihan, ketulusan ya dari ibu ya. Betul. Tapi kan bapak juga mengajarkan hal-hal keberanian, Betul. tanggung jawab. Nah, itu kombinasi. Betul. Nah, Iya. kalau bapak sama ibu ini nggak kerjasama, ya berat sebelah lah ya. Kalau anak laki, ini kita punya anak laki, deketnya sama ibu terus, ya jadi anak mami lah, Iya, gitu kan. betul. Nah, anak laki ini deket banget sama bapak, itu bagus. Iya. Karena dia memang fitrahnya dilindungi ya, Iya, gitu betul. loh, kayak gitu. Nah, jadi artinya kolaborasi antara peran bapak sama ibu ini harus seimbang. Iya. Nah, kalau saya ini pengalaman ya, Iya. Teh ya, punya anak laki-laki
terus juga masih remaja awal ya. Mikir kan, ini bapaknya sibuk gitu. Ini bapaknya sibuk nih gitu ya. Iya. Sementara kita harus bekalin nih anak. Sementara anak saya yang laki ini kan agak mau coba eksperimen macam-macam. Iya. Dia kelas 5 SD itu udah minta jadi vegetarian. Ya. Wow. Kenapa? Pengen sehat. Oke, kita ikutin. Tapi lama-lama pertama mahal ya vegetarian. Nah, enggak, bukan itu. Nah, jadi lama-lama saya sampaikan begini. Ken harus makan yang sehat. Iya. Karena apa? Ken belum masuk pubertas. Nah, Iya. ini edukasi ke masyarakat. Bicara dengan anak itu clear ya. Iya. Jadi jangan pakai bahasa ngawang-ngawang. Ken belum Baca ngawang-ngawang tuh gimana, Bu? bahasanya jangan ambigu. Jadi anak jadi bingung bahasanya gitu loh. Iya. Jadi jelaskan aja pubertas gitu ya. Nah, nanti kalau diet jadi gini, anak laki-laki itu setelah pubertas pertumbuhannya pesat. Betul. Gitu. Nah, kalau masih kecil kelas 5, kelas 6 udah diet, pada saat pubertas gizinya kurang. Makanya jadi tumbuhnya lambat. Menghambat. Akhirnya dia berpikir kan, aduh, aku pengen tinggi, Iya. aku pengen sehat. Iya. Nah, akhirnya dia nggak jadi vegetarian. Ya. Nah, akhirnya makannya wah Iya. gitu sampai sekarang jadi kelebihan. Nah, tapi itu membuat memang betul setelah itu setelah pubertas pertumbuhannya pesat Iya. gitu kan. Nah, lalu saya harus ingetin juga punya anak laki itu bagaimana kalau dia sudah pubertas dan sudah mimpi basah kan Iya, gitu ya. betul. Nah, kalau perempuan sudah menstruasi. Kata-kata itu jangan dianggap tabu, Betul. tapi harus disampaikan. Gitu. Saya setiap pagi mengatakan, Ken, cek celananya. Itu tuh seperti itu. Iya. Nah, jadi kita sebagai orang tua yang punya anak laki-laki remaja awal, nah kalau buat kita udah dewasa ya, udah bisa dikitin lagi ya, bukan celananya. Harus baca celana dalam. Itu bayangkan, itu pendampingan ibu loh. Iya, gitu. iya, Itu betul. Masya Allah. Jadi gitu. bahasa-bahasa tuh jangan dirubah. Jadi Jangan. kebanyakan ini juga bagus banget ya. Jadi untuk pendidikan seks awal dini pada anak-anak. Jadi bahasa-bahasa tubuh yang jangan dibikin terlalu awam. Jadi ambigu pada anak-anak. Biasanya ada yang berubah-ubah namanya. Jadi Ya. kayak payudara ya sebutkan itu payudara gitu loh. Semua organ tubuh dia harus mengenal. Iya. Kan yang paling penting itu Iya, ya. betul. Jadi jangan dirubah-rubah. Jadi anak itu tidak tabu dengan Iya. hal itu. Tidak pingin coba-coba Betul. jadinya. Betul. Iya. Ya, untuk ada yang penanya mungkin? Iya, ada yang mau bertanya Ada mungkin? yang mau giveaway? Boleh 3 orang? Kita punya banyak hadiah di sini. Jadi yang buat bertanya Ada giveaway dari silakan. Bu Wali? Kita punya apa aja nih? Kita Ini batin. ada dari Oh, Dekrat oke. Asda. Ini ada handphone juga ya? Ada Ada handphone. juga. Oh, ini handphonenya Bu Akil. Ini ada kesukaan kita. Oh, oke. Terus di sini juga ada roti dari Iya. Endolita. Wah. Gitu. Nah, terus pesan untuk Bogorian. Nah, mungkin Bu Wali ya? Ibu Bu Wali ya? Ini pesannya berkaitan dengan hari ibu aja ya? Iya, pesannya Dan untuk dari hari ibu. Nah, gini loh. Kita semua tahu bahwa seorang ibu itu bisa ngasuh 7 orang anak loh. Kalau anaknya banyak ya, betul. sampai ada yang 8 anaknya gitu ya. Belasan pun ada. Belasan pun ada. Iya. Kita ambil terbanyaknya lah 8 lah gitu. Iya. Artinya, satu orang ibu bisa mengasuh 8 anak. Tapi 8 anak belum tentu bisa mengasuh satu orang ibu. Betul sekali. Belum bisa merawat maksudnya ya. Iya, Satu orang ibu bisa merawat 8 anak, tapi 8 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Iya. Nah, artinya ini hari ibu ini teguran untuk kita semua Betul. dong gitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang anak yang punya ibu, muliakanlah mereka. Iya. Nah, ini pesanlah untuk Bogorian ya, muliakan ibu-ibu kalian selama ibu kalian masih ada. Seperti itu. Ya, mungkin dari Bu Wakil tambahan. Sama ya kayaknya apa yang dengan Ibu Wali bilang juga, karena kita semua masih punya ibu, alhamdulillah kita sudah pertama kali hari ini merupakan suatu hari yang spesial untuk ibu, atau kami pun juga seorang ibu mendapatkan ucapan selamat dari anak itu rasanya seperti Luar kayak biasa ya. gitu. Jadi nggak ada salahnya ibu-ibu atau teman-teman di sini yang belum mengucapkan selamat hari ibu kepada ibunya, mangga, karena pastinya akan
seorang ibu tuh pasti akan terenyuh lah hatinya Iya. ya pastinya ya. Iya. Seperti itu. Karena nggak bisa priceless ya. Pasti kan diucapin sama anak-anaknya itu kan rasanya itu luar biasa bahagianya. Iya. Nah kalau misalkan saya sendiri mungkin ini harinya untuk semua wanita ya, apalagi ibu-ibu di luar sana. Terima kasih untuk tidak patah semangat untuk menjalani hari-hari, terutama di pandemi ini kita masih dalam situasi seperti ini. Prihatin ya. Prihatin. 2 tahun kebelakang ini pastinya berat untuk semua ibu untuk menjaga keluarga. Yang dijaga tuh satu rumah tuh pasti ibu yang paling jadi kuncian, yang paling bawel dan lain-lain. Bahkan kasus-kasus juga meningkat ya, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain itu meningkat saat pandemi ini. Jadi terima kasih untuk ibu-ibu yang pantang menyerah dan tetap menjalani hari-harinya dengan baik demi anak-anaknya. Nah, kita juga di sini mau ucapin terima kasih buat Weekenders yang udah Weekenders. memfasilitasi kita hari ini di hari yang mendung tapinya syahdu. Romantis. Romantis di Betul, syahdu betul. di hari ibu ini bersama 2 wanita cantik dan hebat Kota Bogor. Saya sangat bangga sekali ada di sini. Oh iya, benar. Selamat ulang tahun. Itu ulang tahun yang pertama ya. Selamat ulang tahun. Udah 1 tahun aja loh ya. Ulang tahun buat Cepet banget. Weekenders. Selamat Nah. ulang tahun ya Weekenders. Weekenders selamat ulang tahun. Nanti kita ada bagi-bagi hadiah juga buat yang nonton di sini. Harusnya kan kita kasih kado ke Weekenders. Kenapa Weekenders yang ngasih kado ke kita ya? Balik ya. Balik Tapi ini ya. kerennya Weekenders. Itu keren. Iya, jadi memang pembahasan tentang ibu itu nggak pernah ada beresnya, nggak pernah ada ujungnya. Bahkan jasa-jasanya untuk kita semua, untuk sampai di sini pun nggak bakal ternilai, nggak bakal selesai. Semua pembahasan ini semoga ada solusinya. Semoga kita semua yang di sini juga bisa bantu mengurangi hal-hal buruk yang terjadi di Kota Bogor terutama ya. Iya. Nah, jadi kita sampai di akhirnya karena tadi udah mau closing, tapi ternyata banyak pertanyaan nih. Iya, nggak selesai-selesai. Nah, mungkin nanti bakal ada lagi ya kita ya, mungkin sesi-sesi lain dengan topik-topik lain yang lebih seru lagi. Soalnya ini nggak bakal ada habisnya kalau bahas ini. Terima kasih untuk Bogorian sudah menonton kita. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Weekenders. Terima kasih untuk Santai Sore. Terima Terima kasih buat sponsor yang lainnya, Dekranas dan Ini- Pokari Sweat yang ada Oh, ini Emma batik Lisa. Batik ya, batik angkot Iya, ya. batik. Iya, batik angkot. Batik angkot. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi. Sehat selalu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke. Untuk seluruh Bogorian dimanapun berada, jangan lupa selalu saksikan Santai Sore. Santai ya. sore di SPTV 1.0 karena banyak banget obrol-obrolan seru ya. Iya. Lainnya. Jadi 2 kali sih. Iya, nantinya kan akan banyak. Terus juga temanya selalu beda-beda. Jadi terus pantengin terus. Jangan lupa like ya. Jangan lupa komen.